Halo teman-teman, kali ini kita mau ngejelasin tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Halo, perkenalkan kami dari Prodi RMIK. Nama saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 004200007. Perkenalkan, nama saya Mulia Nurwana dengan NIM 00420008. Saya Pritisya Stefani dengan NIM 0040002. Halo, perkenalkan nama saya Wina Aryani. Saya dari Prodi RMIK dengan NIM 00420006. Apa sih definisi paradigma? Menurut Robert Friedrich, paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Ada juga menurut Thomas Kuhn, yaitu landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu ada menurut C.J. Ritzer, yaitu pandangan mendasar para ilmuwan yang mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Yang terakhir ada menurut Guba, dia menyimpulkan bahwa definisi paradigma yaitu adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Selanjutnya pengertian paradigma secara etimologis dan terminologis. Yang pertama ada etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Selanjutnya ada terminologis. Istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Selanjutnya yaitu adalah paradigma sendiri memiliki arti, asumsi-asumsi dasar yang teoritis dan umum, suatu sumber nilai kerangka pikir orientasi dasar, sumber asas serta tujuan konkret Pancasila sebagai paradigma pembangunan Pancasila sebagai sumber nilai yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan. Tujuan reformasi. Pasti kalian ada yang tahu kan reformasi itu apa? Tujuannya yaitu adalah menata kembali kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukannya menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Pada hakikatnya, reformasi adalah mengembalikan tatanan negara kembali ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam lingkup reformasi total harus tetap berpedoman pada tatanan nilai-nilai, arah, tujuan, serta cita-cita seperti yang terkandung dalam Pancasila. Manusia modern kehilangan Tuhan dan mencarinya. Pencarian di sini berarti identifikasi permasalahan ataupun rumusan pertanyaan. Suatu hal yang memisahkan tetapi juga sekaligus menghubungkan antara kenyataan dan pernyataan, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka Tuhan bagi bangsa Indonesia bukan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu ada makna reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi mempunyai makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Pengembangan politik seiring dengan bergulirnya reformasi berdasarkan pada moralitas sebagaimana dituangkan dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, politik yang praktikkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan, salah satu postulat Niccolo Machiavelli, provokasi menghasut rakyat, David Attenborough, harus ditinggalkan dalam melaksanakan ekonomi negara tidak berdasarkan hanya mengajar pertumbuhan, melainkan harus tujuan
demi kesejahteraan bangsa, demi kemanusiaan, maka sistem ekonomi Indonesia harus berdasarkan atas kekeluargaan. Selanjutnya ada syarat reformasi. Syarat-syarat reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu penyimpangan. Yang kedua, berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Yang ketiga, ada gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan, ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Yang kelima, atau yang terakhir, adalah reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma. Sistem nilai acuan kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir. Sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah tujuan bagi yang menyandangnya. Yaitu ada mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan hukum, supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM, pengembangan sosial politik, pengembangan ekonomi, pengembangan kebudayaan bangsa, pengembangan pertahanan, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak memahami asal mula Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Re-plus-from berarti pembentukan kembali, pengembalian tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani, bermartabat demokratis serta bermoral. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, sistem politik yang muncul sekitar masa Orde Lama dan Orde Baru nampak telah memberikan porsi kekuasaan yang besar pada presiden. Akibatnya nilai demokrasi yang katanya dijunjung tinggi tidak dirasakan oleh rakyat. Keadaan ini berujung pada tindakan bergejolak rakyat yang menuju kehidupan demokratis yang sebenarnya melalui revitalisasi ideologi Pancasila, yaitu dengan mengembalikan Pancasila pada kedudukannya, salah satunya pada tatanan kehidupan politik kita. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi, keadaan ekonomi yang kala itu tercoreng oleh praktik-praktik kecurangan dengan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Keberpihakan mengarah pada kaum kapital atau pengusaha besar. Semua itu menyebabkan krisis ekonomi, utang di sana-sini, pengangguran, serta kemiskinan dan kesenjangan yang mencolok antara si miskin dan si kaya. Gerakan revolusi tercanangkan dan bertekad memperbaiki struktur ekonomi negara dengan menyelenggarakan pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa dan menghilangkan kesenjangan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Pada ontologisnya, berarti hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Kenyataan yang utuh dan dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai masyarakat berarti mewujud dalam akademik community, sebagai proses berarti mewujud dalam scientific activity, sebagai produk berarti mewujud dalam scientific produk beserta aplikasinya. Pada epistemologisnya berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandungnya dijadikan metode berpikir, dijadikan dasar dan arah berpikir dalam tiga mengembangkan ilmu pengetahuan yang parameternya adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada aksiologisnya berarti bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan sebagai positif pendukung dan mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Nilai dalam paradigma reformasi. Reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan.
Reformasi yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan, artinya gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Reformasi yang berakar pada azas kerakyatan, artinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekian dari PPT kami. Terima kasih teman-teman. Are you to take me